Hai, welcome back to my channel Kak Dosen Merauke. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Inayati Ibu, NPM 2019-8420-2012, jurusan Pendidikan Kimia, Universitas Musa Mus Merauke. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai industri sabun dengan mata kuliah Kimia Industri dengan dosen pengampu Ibu Novike Boyla Sumanik, ST MPD. Untuk yang pertama yaitu tentang pengertian. Jadi sabun merupakan campuran garam natrium atau kalium dengan minyak hewani atau lemak nabati. Sabun dapat berbentuk wujud cair, padat, dan lunak sebagai pembersih. Berdasarkan Dewan Standarisasi Nasional, di mana sabun merupakan produk yang dimanfaatkan dalam tujuan untuk mengemulsi dan mencuci. Terdiri dari asam lemak dengan rantai karbon C12, C18, dan sodium atau potasium. Molekul pada sabun mengandung suatu rantai hidrokarbon panjang plus ion. Bagian hidrokarbon dari molekul bersifat hidrofobik dan larut dalam zat-zat nonpolar. Sedangkan ujung ion bersifat hidrofolik dan larut dalam air. Rantai hidrokarbon menyebabkan sebuah molekul sabun secara keseluruhan tidaklah benar-benar larut dalam air, tetapi mudah tersuspensi dalam air karena membentuk misel, yaitu segerombol 50-150 molekul yang rantai hidrokarbonnya mengelompok dengan ujung-ujung ionnya yang menghadap ke air. Nah, sifat-sifat sabun sendiri yaitu garam alkali dari asam lemak bersuhu tinggi terhidrolisis parsial oleh air yang dapat membuat larutan menjadi bersifat basa dalam air. Contohnya, CH3CH216 COONA ditambah H2O menghasilkan CH3CH216 COOH tambah OH. Lalu sifat sabun yang kedua yaitu larutan sabun akan menghasilkan buih bila diaduk, tetapi tidak bisa pada air sada. Garam-garam alkali akan mengendap dalam air akan menghasilkan buih dari sabun. Contohnya CH3CH216COONA ditambah CaSO4 menghasilkan Na2SO4 ditambah CH3CH216COO2. Lalu yang ketiga, sifat-sifat sabun yaitu memiliki sifat pembersih. Selanjutnya yaitu karakteristik sabun. Karakteristik sabun yang pertama yaitu sabun cair yang terbuat dari minyak kelapa dan minyak lainnya, menggunakan alkali KOH, berbentuk cair yang tidak mengental pada suhu kamar. Yang kedua, sabun lunak, terbuat dari minyak kelapa dan minyak lainnya yang bersifat tidak jenuh, menggunakan alkali KOH, berbentuk pasta dan dicampurkan air akan larut. Yang terakhir yaitu sabun keras, terbuat dari lemak netral, padat dari minyak yang telah keras dengan proses hidrogenasi menggunakan alkali NaOH serta sukar larut dalam air. Ini biasanya sabun batang. Selanjutnya, sifat fisik dan kimia bahan pembuat sabun. Yang pertama, asam lemak. Di dalam lemak ataupun minyak terdapat kandungan trigliserida dan asam lemak dimanfaatkan dalam proses membuat sabun. Asam lemak memiliki terdisosiasi sebagian dalam air yang merupakan asam lemak, sedangkan trigliserida ialah komponen utama dalam minyak dan lemak yang berkombinasi berbagai jenis asam lemak di mana berikatan pada gugus gliserol dinamakan asam lemak bebas. Asam lemak memiliki rantai hidrokarbon dan gugus hidroksil yang berikatan dengan gugus karboksil. Secara umum, asam lemak berfase cair atau padat dengan suhu 27 derajat Celcius. Panjangnya rantai karbon akan mudah beku dan sukar larut. Asam lemak bisa direaksikan pada senyawa lain akan terbentuknya persenyawaan lipida. Selanjutnya yaitu natrium hidroksida atau NaOH. Senyawa alkali adalah garam-garam alkali terlarut dari logam alkali. Alkali dimanfaatkan untuk zat kimia yang tergolong basa dan akan bereaksi serta menetralisir asam. Alkali yang sering dimanfaatkan yaitu NaOH atau KOH. NaOH sering dimanfaatkan pada proses pembuatan sabun padat, menghasilkan sifat yang sukar larut di air. NaOH dapat larut di air memiliki sifat basa kuat. Sedangkan NaOH juga memiliki sifat fisika dan kimia sebagai berikut. Untuk karakteristiknya sendiri,
warnanya putih, massa molar 39,9971 gram per mol, densitas dan fase 2,1 gram per cm kubik, padat dan cair butiran, serpihan, pelet, butiran, ataupun larutan jenuh 50%. Itu untuk bentuknya. Terus untuk titik lelehnya 318 derajat Celcius atau 591 derajat Kelvin. Untuk titik didihnya 1360 derajat Kelvin. Selanjutnya itu air. Air merupakan zat kimia yang memiliki rumus molekul H2O. Suatu molekul air terdiri dari dua atom hidrogen di mana berikatan secara kovalen dengan satu atom oksigen. Air memiliki tidak berasa, berwarna ataupun berbau pada kondisi standar di mana tekanan dan suhunya yaitu 100 kPa atau 1 bar dan 273,15 Kelvin. Untuk zat aditifnya, zat aditif yang paling umum ditambahkan dalam proses pembuatan sabun adalah pewangi, pewarna, dan garam. Pewangi ialah suatu zat bahan bila dicampurkan pada sabun yang bertujuan untuk menutupi bau yang tidak enak. Jumlah umum yang diperlukan sekitar 0,05% hingga 2% untuk campuran sabun. Pewarna digunakan untuk membuat produk agar lebih menarik. NaCl merupakan sebagai keberhasilan dalam proses membuat sabun, di mana bila digunakan dengan banyak akan menghasilkan tekstur sabun yang keras, dan NaCl berbentuk padatan atau air garam brin digunakan sebagai memisahkan gliserin dalam sabun. NaCl harus murni dari kalsium, besi, dan juga magnesium agar dapat sabun yang memiliki kualitas yang lebih bagus. Selanjutnya yaitu gliserin monostearat. Nah, gliserin adalah campuran dari asam stearat dengan gliserol di mana menghasilkan zat digunakan sebagai bahan pemulsi alami. Selain digunakan sebagai bahan aditif dalam makanan, gliserin juga dimanfaatkan pada produk kosmetik dan sabun. Gliserin yang digunakan memperoleh emulsi yang stabil dengan tidak meninggalkan bekas licin. Yang terakhir, surfaktan. Bahan ini mampu untuk mengangkat kotoran. Sabun menghasilkan busa berasal dari bahan surfaktan. Bahan surfaktan yang umum dipakai adalah emal 20C, emal TD, Texapon, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu metode pembuatan sabun. Yang pertama ada dua, jadi yang pertama adalah metode batch. Pada metode batch ini, lemak atau minyak terlebih dahulu dipanaskan dengan sebuah alkali atau NaOH atau KOH. Berlebih pada sebuah ketel. Bila penyabunan selesai, ditambahkan garam-garam agar dapat mengendapkan sabun. Pada lapisan air yang terkandung gliserol, garam, dan kelebihan kali dipisahkan dan pada proses penyulingan akan memperoleh gliserol. Endapan sabun gubal dicampuri dengan garam, gliserol, dan gliserol lalu dimurnikan menggunakan air dan diendapkan berkali-kali dengan garam. Pada proses akhir, endapan melakukan perebusan menggunakan air agar menghasilkan campuran halus yang berupa lapisan homogen dan mengapung. Sabun tersebut bisa dijual tanpa adanya pengolahan lanjut. Selanjutnya, metode yang kedua adalah metode kontinu. Metode ini adalah metode yang banyak dilakukan pada zaman modern ini. Lemak atau minyak terhidrolisis oleh air pada suhu dan tekanan tinggi dengan dibantu oleh katalis, seperti sabun seng. Minyak atau lemak dimasukkan dengan secara kontinu dari ujung reaktor besar, salah satunya gliserol dan asam lemak yang telah terbentuk, kemudian mengeluarkannya dari ujung yang berlawanan dengan cara penyulingan. Asam-asam ini kemudian dinetralkan dengan alkali untuk menjadi sabun. Yang pertama, saponifikasi lemak netral. Pada proses saponifikasi trigliserida dengan suatu alkali, kedua reaktan tidak mudah bercampur. Sabun murni 60-63% TFM dinetralisasi dan dialirkan ke vakum spray dryer untuk menghasilkan sabun dalam bentuk butiran 78-83% TFM yang siap untuk diproses menjadi produk akhir. Reaksi ini dapat mengkatalis dengan sendirinya pada konsentrasi tertentu, di mana pembentukan produk sabun mempengaruhi proses emulsi kedua reaktan tadi, menyebabkan suatu percepatan pada kecepatan reaksi. Bisa dilihat pada gambarnya di bawah. Selanjutnya yaitu pengeringan. Mengurangi kandungan air pada sabun dari 30% hingga 35% pada sabun murni menjadi 8% hingga 18% pada sabun butiran atau yang seperti pasir atau lempengan dengan menggunakan vakum spray dryer.
Semua jenis vacuum spray dryer dapat digunakan sebagai proses membuat sabun dari sistem tunggal hingga multisistem. Pada vacuum spray dryer, sistem tunggal melibatkan pemompaan sabun murni dengan melewati pipa heat exchanger, di mana uap yang mengalir di bagian luar pipa bila sabun dipanaskan. Nah, jika telah dikeringkan dan didinginkan tersimpan pada dinding ruang vakum, sabun dipindahkan dengan bantuan alat pengeruk sehingga jatuh di ploder yang akan mengubah bentuk sabun menjadi lonjong, panjang, atau butiran. Proses yang ketiga yaitu netralisasi asam lemak. Reaksi asam basa antara asam dengan alkali untuk menghasilkan sabun berlangsung lebih cepat daripada reaksi trigliserida dengan alkali. Operasi sistem ini meliputi pemompaan reaktan melalui pemanasan terlebih dahulu menuju turbodisperser, di mana interaksi reaktan-reaktan tersebut mengawali pembentukan sabun murni. Sabun tersebut yang direaksikan sebagian pada tahap ini, kemudian dialirkan ke mixer di mana sabun tersebut disirkulasi kembali hingga netralisasi selesai. Penyelesaian proses netralisasi ditentukan oleh suatu pengukuran potensial elektrik MV. Alkalinitas. Sabun murni kemudian dikeringkan dengan vacuum spray dryer untuk menghasilkan sabun butiran-butiran yang siap untuk diolah menjadi sabun batangan. Yang keempat, netralisasi penyempurnaan sabun. Pada proses pembuatan sabun batangan, sabun butiran dicampurkan dengan zat pewarna, parfum, dan zat aditif lainnya ke dalam mixer atau amalgamator. Campuran sabun ini kemudian diteruskan untuk digiling untuk mengubah campuran tersebut menjadi suatu produk yang homogen. Produk tersebut kemudian dilanjutkan ke tahap pemotongan. Sebuah alat pemotongan dengan mata pisau pemotong sabun tersebut menjadi potongan-potongan yang terpisah yang dicetak melalui proses penekanan menjadi sabun batangan. Proses pembungkusan, pengemasan, dan penyusunan sabun batangan merupakan di tahap akhir. Sabun di Indonesia yaitu yang pertama PT P&G, yang kedua Unilever, yang ketiga PT KAO Indonesia, yang keempat PT Mega Surya Mas, yang kelima PT Total Cemindoloka, yang keenam PT Adimulya Sarimas Indonesia. Selanjutnya ke analisis industri sabun. Jadi industri kimia yang saya pilih yaitu industri sabun dari video YouTube. Bisa dilihat linknya di sebelah sini. Nah, dimulai dari menit awal hingga di menit ke-2 lewat 22 detik, di mana pada video tersebut itu menayangkan bagian proses penyempurnaan sabun. Dimulai dari bahan butiran yang telah melalui proses netralisasi asam lemak dicampur dengan pewarna merah muda menggunakan alat Sigma mixer. Nah, setelah tercampur rata, bahannya itu dipindah melalui elevating conveyor menuju simplex refiner ploder, di mana bahan akan dimasukkan ke mesin pencampur dan extruder. Setelah keluar dari mesin extruder, bahan melalui proses elevating conveyor, di mana bahan dibawa ke proses triple roll mill, di mana bahan digiling tipis. Setelah melalui triple roll mill, bahan akan dibawa mesin elevating conveyor menuju proses duplex vacuum ploder, di mana bahan akan dipadatkan menggunakan alat tertentu, alat yang sudah disediakan. Nah, setelah itu masuk ke proses AV, pneumatic cutter, yaitu pemotongan sabun. Setelah pemotongan masuk proses akhir penyempurnaan, yaitu rotary stamper, proses cap logo pada sabun. Setelah itu tinggal ke proses finishing. Jadi yang pertama adalah ini butiran-butiran yang telah melewati netralisasi asam lemak, di mana dia akan dicampur dengan zat aditif atau pewangi dan pewarna. Nah, ini warna merah muda dia dicampur. Nah, setelah dicampur rata, dia akan melewati elevating conveyor dan menuju ke alat ini, menuju ke proses simplex refiner ploder, di mana dia akan diputar-putar lagi seperti di molen. Nah, nantinya dia akan melewati yang pemotongan-pemotongan ini. Dia akan dipotong-potong menjadi kecil-kecil. Selanjutnya dia akan melewati lagi elevating conveyor dan menuju ke tempat ini. Nah, pada tahap yang ini, proses triple down mill ini dia akan ditipis-tipiskan. Nah, selanjutnya itu dia ke proses lagi di mana pemadatan. Cuma saya tidak menayangkan di sini dokumentasinya. Mohon maaf. Nah, setelah dipadatkan nanti dia akan bentuknya seperti ini. Nah, dia akan menjadi seperti ini, masuk ke prosesnya AV pneumatic cutter atau pemotongan sabun tersebut. Setelah dari pneumatic cutter, dia akan ke rotary stamper, di mana dia akan memasang cap atau label
label tersebut di sabunnya. Setelah dari rotary stamper, dia akan menuju pengemasan. Selanjutnya yaitu diagram alir blok industri sabun. Bisa dilihat untuk diagram alirnya ini sama seperti yang pada dokumentasi. Bahan yang setelah proses akhir netralisasi asam lemak akan dibawa ke sigma mixer yang berbentuk butiran tadi, melewati elevating conveyor, lalu ke proses simplex refiner plotter, melewati lagi elevating conveyor, menuju proses triple roll mill, melewati lagi elevating conveyor, ke proses duplex vacuum plotter, lalu ke AV pneumatic cutter, lalu rotary stamper, lalu selesai. Setelah itu tinggal menuju ke pengemasannya. Baik, terima kasih. Itu saja presentasi dari saya. Jika ada salah, itu datangnya dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.